Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sering kita mendengar bahwa orang-orang di luar Kristen itu berkata, bisa tidak dibuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Adakah ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, jadi sembahlah aku." Nah, itu perkataan dari orang-orang di luar Kristen. Nah, lalu kita tunjukkan ayatnya. Mereka akan berkata lagi, Alkitab, kitab suci orang Kristen, yang terdiri dari 39 kitab-kitab suci dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab-kitab suci dalam Perjanjian Baru, jadi yang totalnya 66 kitab itu, kata mereka itu sudah dipalsukan. Itu sudah dipalsukan. Jadi itu sudah tidak benar, tidak suci, kata mereka. Tetapi anehnya, mereka mengorek-korek. Itu Alkitab dikorek-korek, dicari itu. Adakah nubuatan bagi nabi mereka? Lalu mereka katanya, mereka menemukan seperti ini, dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Ada dua. Yang kedua terdapat dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Nah, kita lihat nubuatan tentang nabi dalam Alkitab Ulangan 18. Kita lihat di sini Kita lihat dulu dalam Ulangan 18 ayat 15 Bunyinya demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Ini kata Musa. Lalu ayat yang 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, itu yang pertama. Mereka bilang, oh ini nubuatan bagi nabi kami. Kata mereka. Tetapi kita lihat. Ini ternyata digenapi oleh Yesus. Dalam Lukas 7 ayat 16. Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya.
Nah, digenapi oleh Yesus. Karena saudara dari Musa, Musa kan Bani Israel. Ya, dari 12 suku itu. Ya harus dari antara 12 suku. Musa itu orang Lewi. Ya. Nah, kita lihat. Yusuf, bapak dari Yesus itu adalah suku Yehuda. Dan Maria itulah dari keturunan Lewi. Jadi tidak mungkin di luar Israel. Ya, dan ini sudah digenapi ya, oleh Yesus dalam Lukas 7 ayat 16. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Amin. Lalu kita lihat yang nubuatan tentang nabi yang kedua yang terdapat dalam Malaki 4 ayat 5 dan 6. Ya, kita lihat dalam Malaki ya, 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat yang kelima, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan ini digenapi ya oleh Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, jelas bukan bahwa kedua nubuatan tentang Nabi sudah digenapi oleh Yesus dan oleh Yohanes Pembaptis. Itu sudah digenapi. Jadi janganlah korek-korek tentang apa? Kitab suci dari orang Kristen. Kalau sudah dianggap, oh ini sudah dipalsukan, ya sudah. Jangan dikorek-korek. Begitu. Jangan cari nubuatan tentang Nabi, ya. Itu yang lain dalam Alkitab. Nabi agama lain dalam Alkitab. Jangan. Ya kan sudah dianggap apa? Sudah dipalsukan. Tidak murni lagi. Dan memang tidak ada nubuatan tentang Nabi lain di Alkitab. Dua-duanya sudah digenapi. Lalu muncullah ya, sebuah lagi pernyataan-pernyataan yang tidak mendasar. Yang mengatakan, oh Yesus itu dijadikan Tuhan ya pada saat Konsili Nicea 325. Maksudnya tahun 325. Saat itulah Yesus dijadikan Tuhan. Jadi manusia itu dijadikan Tuhan katanya. Katanya. Jadi sehubungan dengan tadi, apakah Yesus pernah berkata, aku Tuhan, aku Allah, sembahlah aku. Yesus tidak perlu meladeni pertanyaan seperti itu.
Mau percaya, mau tidak, itu terserah. Itu bukan urusan dari Yesus. Mau dia dianggap Tuhan, mau dia dianggap Allah atau manusia, terserah. Masing-masing mempunyai kehendak bebas. Silakan memilih. Dan Yesus pun punya jawabannya tersendiri. Dia tidak meladeni pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Waktu Yesus ditantang oleh iblis pun, dia tidak meladeni. Ya kan? Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tanpa pengakuan dari manusia, dia tetap Tuhan, dia tetap Allah. Coba kita perhatikan cara Yesus menjawab. Dia kan tidak perlu naik panggung untuk menjawab tantangan itu, untuk menjawab pertanyaan itu. Dia tidak perlu naik panggung dengan toa. Saudara, aku ini Yesus, aku ini Tuhan, aku ini Allah. Saudara, sembahlah aku. Dia nggak perlu mengemis. Dia tidak butuh itu. Tanpa pengakuan pun dia tetap Tuhan dan dia tetap Allah. Nah, jelas gak? Coba perhatikan cara Yesus menjawab. Matius 23 ayat 34. Matius 23 ayat 34. Dia lakukan dengan perbuatan. Ya. Sebab itu, ini kata Yesus nih ya. Lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana. Maksudnya hakim-hakim ya, orang bijaksana itu. Dan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat yang benar ya. Yang dipilih oleh Yesus. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh. Dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesak di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Yesus berbicara mengenai perjanjian lama. Karena perjanjian baru belum ditulis. Yang mengangkat nabi-nabi itu ternyata adalah Yesus. Tapi kan Yesus belum lahir. Benar. Belum lahir sebagai manusia. Allah yang roh itu belum membentuk dirinya menjadi manusia. Nah, bagaimana dia memilih? Pada saat dia memakai nama sebutan Yahweh. Dia adalah Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. Dia memilih nabi-nabinya. Memilih orang-orang bijaksana, hakim-hakim itu dan ahli Taurat. Dia yang memilih Musa. Dia yang memilih Yesaya, Yeremia, Daniel, sampai kepada Maleaki. Ternyata dia yang memilih. Nah, saat itu, ya, kalau dia yang memilih para nabi, pasti dia adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berkarya. Tuhan pasti Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Berarti Yesus itu pasti Tuhan Allah. Jadi tanpa pengakuan siapapun juga dia tetap Tuhan. Dan dia tetap Allah. Nah,
Nabi-nabi yang dipilih oleh Yesus itu pun diklaim oleh orang-orang di luar Kristen menjadi nabi-nabi mereka. Padahal yang memilih adalah Yesus. Itu ayatnya tadi. Bagaimana? Keliru bukan? Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah mencari jawaban di luar Alkitab. Apalagi sampai mengorek-ngorek kitab-kitab agama lain. Jangan pernah. Juga buku-buku teologi, jangan pernah. Jawabannya pasti ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Alkitab tidak perlu ditunjang oleh buku-buku apapun juga yang ada di dunia ini. Alkitab dapat menjawab seluruh pertanyaan mengenai Allah. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Amin. Terjawab sudah? Bagaimana Yesus menjawab bahwa Dia adalah Tuhan Allah. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus itu adalah Tuhan Allah. Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Shalom.